warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Hikmah. Di sini saya sebagai host. Jadi di sini saya akan bertanya kepada teman-teman saya, apa sih itu perkelahian remaja, miras, dan narkoba. Terus tuh, jadi kan di Indonesia ini tuh banyak pelajar yang melakukan tawuran, terus minum minuman keras dan memakai narkoba. Karena kan itu bisa merusak kehidupan bangsa. Jadi gimana cara agar menghindari itu semua dan pelajar bisa menjadi lebih baik untuk masa depannya? Oke. Jadi gimana definisinya dari perkelahian pelajar, miras, dan narkoba? Jadi di sini saya akan membacakan definisi perkelahian remaja, narkoba, dan minuman keras. Nah, jadi perkelahian remaja itu bisa diartikan tindakan kekerasan yang terjadi antara dua orang kelompok atau lebih pelajar yang berbeda sekolah atau yang satu sekolah. Nah, yang mempunyai kayak perasaan dendam atau permusuhan persaingan. Nah, terus ada juga definisi minuman keras. Itu bisa diartikan sebagai segala minuman yang memabukkan sehingga yang minuman itu menjadi hilang kesadaran. Nah, termasuk contoh minuman keras itu ada arak yang seperti alkohol, wine, dan definisi narkoba itu bisa diartikan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Nah, yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, terima kasih Kak Ira. Selanjutnya itu cara menghindarinya dari perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Gimana caranya? Mencegah siswa terlibat perkelahian, minum minuman keras, dan menggunakan narkoba, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama dan meningkatkan keimanan. Keimanan menjadi kunci untuk mencegah diri melakukan aktivitas negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai agama dan meningkatkan keimanan pada diri sendiri. Selanjutnya, hindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat mengarah pada aktivitas negatif seperti berkelahi, meminum alkohol, dan menggunakan narkoba. Karena itu, penting untuk menghindari pergaulan dengan orang-orang yang membawa pengaruh negatif dan bergaulah dengan orang-orang yang membawa aura positif. Berani menolak tawaran dan ajakan mencurigakan. Penting untuk berani menolak tawaran dan ajakan mencurigakan yang dapat mengarah pada aktivitas negatif. Mengatakan tidak terhadap tawaran dan ajakan ini sangat penting untuk mencegah diri sendiri terlibat dalam aktivitas negatif. Selanjutnya, menyediakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu siswa memahami bahaya kegiatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kegiatan pendidikan lainnya. Selanjutnya, memberikan kegiatan positif. Memberikan kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan pengabdian masyarakat dapat membantu siswa menyalurkan energinya pada kegiatan positif dan menghindari kegiatan negatif. Selanjutnya, libatkan orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat dapat berperan penting dalam mencegah siswa melakukan kegiatan negatif. Mereka dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan pengawasan kepada siswa untuk memastikan mereka terhindar dari kegiatan negatif. Dengan menerapkan strategi tersebut, siswa dapat dicegah untuk melakukan aktivitas negatif seperti berkelahi, meminum alkohol, dan menggunakan narkoba. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 ada berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah.
atau perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Oke, jadi apakah ada lagi dalil lain tentang larangan narkoba? Ya ada, Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, yang artinya setiap orang yang memabukkan adalah khamar dan setiap orang yang memabukkan adalah yang diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, itulah penjelasan dari dalil-dalilnya dan semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami. Jadi semoga orang-orang yang melakukan perbuatan tercela tersebut dapat lebih baik lagi agar supaya tahu apa sih itu perbuatan yang mereka lakukan. Jadi selanjutnya apa sih itu narkoba? Oke, jadi narkoba adalah singkatan dari nar yaitu narkotika, ko yaitu psikotropika, dan ba yaitu bahan-bahan adiktif. Misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Narkotika itu contohnya morfin, putau, ganja, hasis, kokain, opium. Dan psikotropika adalah zat atau obat baik ilmiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Contohnya amfetamin, ATS, sabu, obat tidur atau obat penenang, ACE, inhalansia. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan gangguan biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Contohnya ada nikotin dan alkohol. Oke, terima kasih teman-teman telah menjelaskan dari pengertiannya, cara mencegahnya, dalilnya, dan contohnya. Nah, dari itu semua kita dapat menyimpulkan itu kesimpulannya dari perpecahan pelajar yang mencakup miras dan narkoba bahwa hal ketiga ini adalah masalah yang serius di kalangan pelajar dan masyarakat di sekitar kita. Hal-hal tersebut dapat merusak kesehatan fisik dan mental, mengganggu proses pendidikan, dan menyebabkan konflik sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan